Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-far yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bersama-sama pada malam hari ini bisa beribadullah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya dalam setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk langsung saja memberikan kesempatan memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لله بسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن الحسين ثم إلى الله سيدنا محمد بن عيسى بن مقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ولدرجاتهم الجنة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan tanda-tanda baligh bagi seorang anak, yang mana sudah kita bahas secara detail, yang mana kita sebagai orang tua harus mengetahui tanda daripada balighnya anak-anak kita. Jadi sehingga kita bisa memberitahukan kepada anak kita telah berlaku kewajiban Allah kepadanya, sehingga apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ditinggalkan oleh anak kita, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dijauhi. Tetapi kalau untuk mengajarkan bukan ketika dia sudah baligh. Dari sebelum dia baligh sudah kita terapkan, kita ajarkan. Karena yang membentuk daripada karakter anak kita ini kita sebagai orang tua.
Anak kita ini bakal jadi apa, yang mengarahkannya adalah orang tua. Nah, minggu lalu sudah kita bahas detail itu. Nah, sekarang kita masuk kepada syurutul ijza'il hajar. Syarat diperbolehkannya kita istinja menggunakan batu. Istinja ini bukan hanya diperbolehkan menggunakan air. Bukan hanya diperbolehkan air saja, tetapi juga bisa dengan batu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Bahkan para ulama mengatakan yang mana sejenis dengan dikategorikan batu itu diperbolehkan digunakan untuk istinja. Makanya syarat sesuatu bisa kita pakai istinja itu harus memenuhi daripada syarat-syarat ini. Di sini ada papan tulis nak? Hah? Papan tulis? Oh, enggak ada. Ya udah ada. Saya lupa juga bilang. Jadi apapun benda itu bisa kita pakai istinja asal memenuhi syarat ini. Pertama, tahir, suci dia. Bukan sesuatu yang najis. Yang kedua, jamid, padat. Lawan padat apa? Cair. Yang ketiga, yang mana kering. Lawan kering apa? Basah. Yang keempat, bisa mengangkat daripada najis. Lawannya yang tidak bisa mengangkat najis. Yang kelima, ghair muhtaram, bukan sesuatu yang terhormat. Jadi 5 syarat ini kalau terpenuhi, apapun benda itu bisa kita gunakan untuk istinja. Ada tisu enggak? Tisu, nah, sebagai contoh aja. Kalau kita temukan kan di hotel-hotel, di toilet-toiletnya itu banyak di pesawat apa? Tidak ada air. Tidak ada air. Yang mana hanya ada tisu. Sekarang tisu ini bisa dipakai untuk istinja apa enggak? Nah, kita lihat terpenuhi 5 syarat tadi. Simple, Bapak 5 syarat ini harus di luar kepala. Jadi Bapak enggak perlu bertanya lagi nanti, ini boleh enggak ya? Enggak perlu lagi. Yang penting terpenuhi 5 syarat. Pertama, yang mana tahir, suci dia. Ini tisu suci apa najis? Suci. Yang kedua, jamid, padat. Ini tisu padat apa enggak? Lawan padat apa? Cair ke padat nih? Ini jangan dipahami padat itu keras. Enggak. Lawan padat apa? Ini cair enggak? Enggak. Berarti terpenuhi syarat kedua. Lalu yang ketiga, jaf, kering. Lawan daripada kering apa? Ini tisu kering apa basah? Terpenuhi syarat ketiga. Yang keempat, bisa mengangkat najis. Ini tisu bisa mengangkat najis enggak? Bisa. Terpenuhi syarat keempat. Yang kelima, ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang terhormat. Tisu ini terhormat apa enggak? Tisu ini sesuatu yang terhormat apa enggak? Enggak, Pak. Untuk keringat kita masa terhormat? Kecuali kitab nih, kertasnya. Ini kita koyak untuk isinya enggak boleh. Kenapa? Sesuatu yang itu maksudnya. Ini kan tisu nih untuk ingos. Kan? Untuk keringat, untuk lap tangan. Ini bukan sesuatu yang terhormat. Berarti 5 syarat tadi terpenuhi. Berarti tisu bisa dipakai untuk cuman kita ni karena tak terbiasa ya. Jadi agak geli sikit. Ya betul kan? Kalau ditanya secara hukum fikih, hukum syariat, ini tisu bisa digunakan untuk istinja. Jadi kalau tidak ada air, kita istinja menggunakan tisu, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan dan sah. Dan ini menghilangkan najis.
Cuman kita tidak terbiasa je. Kalau tak kena air, apa hal ni? Gitu. Kita misal di hotel, saya pernah di Jakarta Pak, pas di hotel tu, ya Allah. Ada air tau sekarang, airnya tu bukan pakai, masih enak Pak kalau ada pakai semprotan tu Pak. Sekarang rata-rata nak pakai semprotan Pak. Dari bawah nembak. Apa ndak kita ni itu? Sama ada tisu. Saya dibandingkan itu, lebih baik saya menggunakan tisu. Kenapa? Belum ngerti makainya. Yang itu saya bingung sendiri. Bagaimana saya bilang ada tisu, saya istinja dengan tisu. Karena tidak ada air. Ember isi air tak ada. Gayung, kalau masih ada gayung ya. Yang mana kita pakai di wastafel lu. Kita buka kerannya, tak ada air, bisa kita istinja. Ini gayung tidak ada. Semprotan tidak ada. Apa pun tidak ada kecuali tisu. Tisu ini terpenuhi 5 syarat tadi, maka boleh digunakan untuk istinja. Jadi kalau bapak nak bertanya, ini bisa tak ya? Bapak lihat dulu terpenuhi tak 5 syarat tadi itu. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa mengangkat najis. Tidak bisa mengangkat najis. Kalau itu tidak terpenuhi salah satu aja dari 5 syarat. Bukan semua 5 syarat ini terpenuhi. Tidak terpenuhi. Satu aja tidak terpenuhi. Satu aja tidak terpenuhi. Udah tidak bisa dipakai untuk istinja. Sekarang saya nokkan roti di Arab tuh Pak. Roti kalau diamkan di luar sejam 2 jam Pak, ngelempar kaca pecah kaca Pak. Ngelempar kepala orang bocor Pak. Iya benar. Roti itu keras jadinya. Sekarang kalau kita urutkan daripada syarat tadi, yang mana roti kering ya, itu suci enggak? Suci. Padat enggak? Padat. Kering enggak? Kering. Bisa ngangkat najis enggak? Bisa. Tetapi sesuatu terhormat enggak? Terhormat. Enggak terpenuhi 5 syarat. Syarat kelima enggak terpenuhi. Karena yang dipakai untuk istinja harus sesuatu yang tidak makanan terhormat Pak. Makanan terhormat kita buang sembarangan aja pun enggak enggak boleh. Kita injak enggak boleh. Karena itu sesuatu yang maka roti kering enggak bisa digunakan untuk istinja. Sekarang batu akik. Misal kan. Misal kita nih batu akik. Suci enggak? Padat enggak? Kering enggak? Bisa ngangkat najis enggak? Mana pula bisa? Batu mana coba? Bisa ngangkat najis enggak? Coba. Ali enggak bisa mengangkat, enggak terpenuhi syarat keempat. Maka batu akik tak bisa dipakai untuk, walaupun besar tu batu akik, tak bisa kita pakai untuk istinja. Jadi kalau mau menghukumi benda itu bisa dipakai untuk istinja apa enggak, 5 syarat ini terpenuhi apa enggak. Kalau terpenuhi, maka benda itu bisa dipakai untuk istinja. Kalau satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka benda itu tidak bisa digunakan untuk jadi tisu ni udah jelas tadi bisa digunakan untuk istinja. Jadi kalau bapak darurat misalnya, pepergian nih, takut nak tidak ada air apa, bekal tisu. Nah, bapak, macam di pesawat kok perjalanan jauh itu kadang tidak ada airnya. Mereka pakai tisu aja, pakai tisu istinjanya. Istinja pakai tisu, karena itu bisa mengangkat najis. Bisa mengangkat najis. Habis itu kita tayamum. Kalau tidak ada air ya, tidak ada air nih, kita tayamum dan kita bisa untuk solat. Maka kalau kita mengerti daripada ilmu, mau melakukan ibadah itu mudah, tidak ribet. Tapi kalau orang
tidak tahu, jahil, maka ribet jadi dia untuk melakukan ibadah. Contoh aja, kadang ada orang bingung kalau udah dia suka netes kencingnya tuh, kan? Macam mana nih? Najis terus lah. Ada yang sampai dia itu tidak solat akhirnya. Kenapa? Tidak mungkin sah katanya. Ini kan kalau orang tak tahu ilmu kan jadi begini, jadi ribet sendiri kan. Padahal dalam ilmu fikih itu dijelaskan secara detail bahwa orang yang mana seperti beser ini dalam fikih ini dinamakan lidaimin hadas, orang yang selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas ini yang mana ketika dia mau solat, mau wudu, wudunya harus tunggu telah masuk waktu solat. Kalau sebelum masuk waktu solat dia wudu, maka tidak sah daripada wudunya. Kalau dia solat, tidak sah daripada solatnya. Jadi nunggu azan dulu sebagai tanda masuknya waktu. Masuk waktu solat, kau istinja dulu. Udah istinja, kau tutupi daripada kemaluanmu, itu tidak mengotori daripada. Kalau misalnya solat di masjid, tidak mengotori masjid. Kalau tidak ditutupi, tidak menetes-netes. Membuat daripada masjid najis. Tutupi. Kalau wanita itu seperti wanita yang selalu keluar darah, namanya darah istihadah. Itu tinggal kasih pembalut, pakai pembalut aja. Jadi istinja terlebih dahulu, baru dia berwudu, baru dia Tapi ingat, nih masuk waktu solat, istinja, berwudu, lalu dan wudunya itu hanya untuk satu kali solat fardhu, sekalipun dia tidak ada batal daripada wudunya. Misalkan bainal maghrib wal isya, waktu dekat nih, masuk waktu maghrib, orang yang beser nih atau wanita yang selalu keluar darah istihadah nih, dia pun beristinja, dia wudu, lalu solat maghrib. Selesai solat maghrib, dia mengerjakan solat sunnah dia boleh tak? Boleh. Sampai masuk waktu isya, tidak ada batal daripada wudunya. Apakah boleh dia solat dengan wudu tadi? Tidak boleh. Karena wudu untuk orang yang selalu berhadas, itu wudunya hanya untuk satu kali solat fardu. Tapi kalau untuk mengerjakan solat sunnah, setelah mengerjakan solat fardu, itu diperbolehkan. Ini ilmunya. Kalau kita tahu kan simple jadi ini. Mudah kita untuk mengerjakan ibadah. Tapi kalau orang tidak tahu, akhirat apa? Tidak solat. Banyak orang yang seperti itu, tidak solat. Solat nih Pak, ibadah yang paling vital di dalam agama kita. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain masih ada toleransinya Pak. Puasa contoh, boleh tak puasa kalau kita sakit? Kita sakit, boleh tak puasa? Boleh kan? Kalau solat, boleh tak kalau kita sakit tidak solat? Saya mau tanya, selama dia sadar ya, tidak zawal al-akal, tidak hilang daripada akal ni, sakit bagaimanapun tu orang, tetap diwajibkan solat. Tak bisa wudu, bahaya. Tayammum, wudu tak ada airnya, tayammum tak ada tanahnya, dua media untuk bersuci tak ada. Solat walaupun tanpa wudu, tanpa tayammum. Cuman ini dalam fikih dinamakan solat lihormatil waqt, untuk menghormati waktu, tapi wajib bagi dia untuk mengqadha atau mengulang daripada solatnya tadi. Tapi kalau tayammum tak perlu. Biar kau sakit macam mana, wajib tetap solat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring dengan menggerakkan badan, dengan isyarat mata kau. Tak bisa tak dengan hati. Tak bisa tak disolati. Meninggal berarti. Ini solat, maka vital. Jadi jangan kita buat hukum seorang. Mana aku nak solat pakaian begini ni, aku malah netes terus. Tak bisa lah, najis terus. Mana sah? Orang banyak karena dia tak tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya, simple, mudah. Seperti tadi Ana jelaskan.
Kalau dia lidah min hadas, beser yang selalu berhadas, yang mana dia wuduknya ketika sudah masuk waktu solat. Habis itu solat, tapi wuduknya itu cuma untuk satu kali solat fardu. Masuk waktu solat berikutnya, wuduk lagi. Berbeda dengan orang normal. Dia solat maghrib pakai wuduknya subuh, boleh. Asal dah batal dah. Cuman kan hebat benar, tidak kencing, tidak BAB apa tu. Dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau misal ada orang yang seperti itu, boleh. Asal tak batal tak wuduknya. Berarti apa? Dia tidak BAB. Tidak buang air kecil. Tidak menyentuh isteri ataupun yang bukan mahramnya. Tidak dia tidur. Cuman tidurnya tidur telentang. Kalau dia tidur berbaring, batal daripada wuduknya. Ini orang tidur pun tak ada sampai maghrib. Lalu dia solat maghrib dengan wuduk subuh tadi, boleh. Tak ada masalah. Jadi subuh dia wuduk, solat subuh, masuk waktu zuhur dia langsung solat, karena wuduknya belum batal daripada wuduk subuh tadi. Masuk waktu asar begitu juga, masuk waktu maghrib begitu juga, masuk waktu isyak begitu juga. Kalau ada orang yang seperti ini, solatnya sah, karena normal. Macam kita normal. Tapi kalau orang beser tidak bisa. Satu kali wuduk hanya untuk satu kali solat fardu. Ada yang mau bertanya tak, Pak? Ibu-ibu apa mau bertanya? Silakan. Istinja itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istinja itu adalah sebagai ganti air, Pak ya. Yang benar-benar sebagai ganti air. Jadi apa saja yang bisa diistinjai? Apakah kencing dengan gula, diambil, atau kalau misalnya dulu apa bisa diistinjai? Sekarang istinja itu yang mana ketika kita berhadas kecil. Kok hadas besar bukan dengan istinja. Dengan bersuci. Junub yang mana kita bersihkan dulu, istinjanya apa? Yang mana najis yang keluar. Bukan junubnya yang kita istinjai. Tak ada istilah istinjai junub tu, tak ada. Kita kan kalau keluar mani, itu pasti keluar madi, Pak. Bisa dipastikan tu. Madi itu yang keluar karena syahwat yang tinggi. Jadi bapak-bapak misalkan lagi syahwat tinggi, coba bapak pegang kemaluan. Mohon maaf, ini ilmu. Pegang kemaluan, tekan. Kalau ada keluar cairan sedikit aja, bening, itu namanya madi. Itu najis, Pak. Itu najis. Tapi bukan seperti mani. Kalau keluar madi, cukup istinja, berwudu lalu solat. Tapi kalau keluar mani, tak bisa dengan istinja. Tapi dia harus tak cukup dengan wudu. Tak cukup dengan wudu. Yang mana dinamakan istinja untuk menghilangkan najis. Ingat deh, najis bukan mengangkat hadas, berbeza. Itu untuk mengangkat najis di dua kemaluan kita, depan dan belakang. Itu namanya istinja. Selain daripada itu bukan dinamakan istinja. Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan kita atau kemaluan belakang kita, yaitu dubur, mohon maaf. Itu dinamakan diistinjakan. Hilangkan daripada najis itu, mengangkat daripada najis itu. Sedangkan junub itu hadas. Itu hadas. Mengangkat hadas kalau kecil dengan wudu, kalau besar dengan mandi. Itu yang harus dibedakan. Paham, Mbak? Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi nih, Pak. Jadi kami pernah bepergian naik kendaraan
dan kaum penuju kaum umpamanya. Jadi ketika di perjalanan itu tidak ada batu, tidak ada air, apakah bisa dengan dedaunan? Apakah termasuk ada salah satu kriteria yang dimana itu kita itu? Seperti yang tadi saya bilang, kalau mau menghukumi sesuatu bisa dipakai untuk istinja apa enggak, 5 syarat itu. Sekarang beliau bertanya tentang daun. Nih kita lihat terpenuhi enggak 5 syarat itu. Sekarang daun itu suci enggak? Padat enggak? Kering enggak? Bisa mengangkat najis enggak? Hah? Apa semua daun bisa mengangkat najis? Hah? Coba renungkan. Tadi kan laki bilang nih licin kan? Daun macam mana? Kecuali daun kering yang tidak gampang hancur. Ada daun kering yang disentuh gini pada lagi. Ya betul enggak? Itu enggak bisa. Tapi daun kering yang kalau dipakai untuk isinya tidak hancur dia, berarti terpenuh bisa mengangkat najis. Daun sesuatu yang terhormat apa bukan? Enggak. Berarti di sini enggak semua daun. Daun kering yang mana padat, keras, tidak hancur, itu boleh kita pakai untuk istinja. Berarti daun boleh, tapi tidak semua daun tadi. Simple bahan ni gitu je. Kalau daun hijau yang biasa ni, macam daun-daun depan ni. Ni daun apa ni? Pepaya gitu atau mangga tu. Sekarang mangga tu licin tak? So, sekarang daun mangga bisa mengangkat najis tak? Tak bisa, Pak. Satu syarat ni tak terpenuhi, maka tak bisa. Maka kalau bepergian tu, saya sarankan apa? Ni, bawa ini. Kalau ini udah pasti bisa mengangkat najis. Atau kalau tidak ada lain, pakaian kita. Bisa kain sarung gitu, kita bisa pakai untuk mengangkat najis. Atau apa nih, sapu tangan. Sapu tangan bisa. Sekarang sapu tangan itu suci enggak? Ya asal enggak terkena najis ya. Sapu tangan itu suci enggak? Padat enggak? Kering enggak? Asal yang sapu tangan masih basah. Karena kering. Bisa ngangkat najis enggak? Sesuatu yang terhormat apa bukan? Berarti boleh untuk istinja. Jadi simple sebenarnya. Kalau kita mau menganukkan, maka saya bilang apa? 5 syarat untuk istinja ini dihafalkan. Jadi kalau kita mau onokkan, ini bisa enggak ya? Suci, padat, kering, bisa mengangkat najis. Allah, terhormat pula dia. Tak bisa. Bukan terhormat, berarti bisa. Bisa kita gunakan untuk istinja. Paham tak dia? Ada yang mau bertanya lagi? Ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini istinja jadi disebutkan bahwa 5 syarat itu namun begini, di dalam satu perjalanan misalnya kita ke alam gitu ya, hanya tidak membawa ganti pakaian. Nah, ternyata kita mempunyai suatu gangguan dalam terutama untuk air kecil gitu ya, kita netes ya. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah mau sholat ada kita wudhu tapi pakaiannya sudah terkena karena kita nggak salah ganti, jadi gimana hukumnya?
Jadi pertanyaannya ini, dalam perjalanan pakaian ini najis. Kan itu pertanyaan kan? Masuk waktu sholat, dia berwudu, sedangkan pakaiannya najis. Lalu macam mana? Hilangkan dulu najis. Pakaian terkena najis, bersihkan dengan air. Kita sholat dengan pakaian agak basah, tetap sah. Yang tidak boleh kering tapi najis. Agak basah tapi suci, sah sholat kita. Misalkan celana dalam kita nih terkena air kencing nih, pas kita buang air, ini macam mana? Buka keran yang mana cuci daripada apakah harus pakai sabun? Enggak, alirkan aja sambil kita kucek-kucek gitu, dah kita ras. Sekarang apakah harus sholat pakai celana dalam? Mohon maaf. Enggak kan? Yang penting tertutup daripada auratnya. Jadi simpel aja. Kalau itu suci. Kalau kita mau pakai tetap celana dalam, basah-basah gitu asal suci, enggak ada masalah. Cuman masuk angin ya. Celana yang terkena najis, hilangkan dulu najis dengan air itu. Hilangkan dulu, simpel. Udah hilangkan apa? Baru kita sholat. Kita pakai celana, pakaian yang agak basah, agak lembab, nggak ada masalah. Yang penting najisnya sudah hilang. Paham Mbak? Ada yang mau bertanya lagi? Ibu-ibu mungkin mau bertanya? Boleh. Jadi ini gimana ya? Begini, jadi saya pernah naik pesawat subuh itu ketinggalan, subuhnya ketinggalan. Dan saya pemahamannya memang betul punya apa, sehingga subuh kita ketinggalan. Bagaimana untuk melakukan subuh yang ketinggalan tadi? Apakah boleh kita lakukan pada saat kita sholat subuh? Juga mungkin kalau sholat asar gitu ya, asar ini boleh nggak kita melakukan qada subuh pada maghrib gitu ya? Jadi mungkin terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita mengqadha daripada solat, misalkan solat subuh di waktu zuhur atau di waktu asar, waktu maghrib, tidak ada masalah, boleh. Disegerakan daripada qadha itu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika meminta kepada Sayyidina Bilal untuk berjaga dan nanti bangunkan untuk solat subuh. Baik, kata Sayyidina Bilal. Ternyata Bilal bin Rabah tertidur juga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun, matahari sudah terbit, habis daripada waktu subuh. Rasulullah bangunkan daripada Bilal. Ya Bilal, kata engkau ingin berjaga untuk kami agar dapat membangunkan untuk subuh. Tapi kau malah tidur. Ya Allah ya Rasulullah, aku pun ngantuk berat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh iqamah dan beliau bersama para sahabat-sahabatnya mengerjakan solat subuh. Ini dinamakan qadha. Ingat ya, ini solat itu ada 3. Ada ini adaan, biasa kita ucapkan. Ada itu solat yang dikerjakan di waktu solat. Misalkan solat maghrib dikerjakan, misal azan maghrib jam berapa sekarang? 5.40. 5.40 ya? 5.40. Dari 5.40 Isya jam berapa tuh? 6.50 lah kita kenakan, misal ini contoh aja kan. 5.40 sampai 6.50
Ini adalah waktu dinamakan ada. Jadi selama antara jam 5.40 sampai 6.50 kita boleh mengerjakan kapan saja. Di antara, kalau orang yang mengerjakan solat di antara waktu ini dinamakan solat ada. Solat di waktu solat. Ada namanya qada, solat yang dikerjakan di luar waktu solat. Macam Rasulullah itu subuh itu Rasulullah qada solat subuh. Jadi kalau ditanya, boleh nak mengqada solat subuh di waktu zuhur? Boleh. Boleh nak mengqada solat subuh di waktu asar? Boleh. Boleh nak mengqada solat subuh di waktu maghrib atau isya? Boleh. Tapi disegerakan lebih afdal, lebih utama. Disegerakan itu lebih utama. Jangankan mengqada di waktu-waktu solat tu, di waktu-waktu yang diharamkan mengqada solat pun boleh. Waktu-waktu yang terlarang untuk kita solat, seperti apa? Habis solat subuh, habis solat asar, ketika pas matahari terbit ya, pas matahari terbit itu waktu yang dilarang untuk kita solat. Kalau solat sunnah isyraq ataupun duha dinamakan itu 15 menit setelah matahari terbit, itu bukan waktu yang diharamkan. Ini nih kita solat di waktu-waktu ini, tapi solatnya qada solat apa yang pernah kita tinggalkan, itu boleh, tak terlarang. Karena Rasulullah SAW pernah beliau mengqada daripada solat ba'diyad zuhur beliau di waktu asar. Habis solat asar. Sahabat Nabi yang mana mengerjakan solat sunnah fajar setelah mengerjakan masuk di waktu. Oh iya. Sahabat Nabi pernah dia tidak mengerjakan daripada solat sunnah fajar, lalu dikerjakan setelah mengerjakan solat subuh. Jadi sahabat ini datang, udah mulai udah iqamah. Akhirat itu ikutlah solat berjamaah, solat subuh berjamaah bersama Nabi. Selesai solat subuh, sahabat ini berdiri mengerjakan daripada solat lagi. Nabi melihat selesai, Nabi bertanya, solat apa yang kau kerjakan? Maka sahabat ini pun menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi. Ya Rasulullah, aku ni barusan habis solat subuh ni mengerjakan daripada solat sunnah fajar. Karena tadi aku datang ke masjid, udah iqamah, udah akan mulai daripada solat. Jadi belum sempat aku mengerjakan solat sunnah fajar, maka aku kerjakan setelah solat subuh. Nabi diam dan tidak melarang daripada apa yang dilakukan sahabat tersebut. Maka para ulama mengatakan boleh mengqada daripada solat sunnah fajar setelah solat subuh. Paham tak ya? Nanti besok lah ya. Udah azan dah masuk. Kita punya bahwa di dalam hidup kita mungkin bukan hanya saya gitu ya. Kita waktu muda itu kan sudah balik kita. Begitu banyak yang kita tinggalkan sholat-sholat wajib. Nah, bagaimana kita untuk mengqadanya setelah kita paham tentang ini? Jadi biar simpelnya itu, qada solat itu waktu solat subuh, qada solat subuh. Waktu solat zuhur, qada solat zuhur. Waktu asar begitu juga, waktu maghrib begitu juga, waktu isya begitu juga, setiap hari. Sampai dikatakan oleh para ulama, orang yang mana mengqada solatnya dengan cara seperti ini, kalau belum selesai daripada qada solatnya, masih ada nih, meninggal dia udah termasuk daripada orang yang mengqada daripada semua solatnya. Jadi waktu zuhur, qada solat zuhur. Waktu asar, qada solat asar. Waktu maghrib, qada solat maghrib. Waktu isya, qada solat isya. Waktu subuh, qada solat subuh. Maklumlah mungkin dari umur 17 tahun sampai umur 40. Solatnya cuma solat Jumat sama solat Id. Misalkan. Udah 40 baru hijrah. Sekarang umurnya 60. Ya Allah, berapa tahun tuh? 17 ke 40 tahun berapa tahun lu? 23 tahun dia tak ada solat. Ya qadanya seperti itu.
Qadanya seperti itu, lebih memudahkan dan tak terlalu kalau bapak kerjakan sehari misalkan yang mana 100 waktu, 50 waktu, misalkan berat. Maka para ulama mengatakan boleh dengan cara seperti tadi. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.